Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Hari ini kita akan membahas mengenai publikasi di jurnal internasional bereputasi. Apa saja sih yang akan dibahas hari ini? Ada 5 topik utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah apa yang harus dipersiapkan, lalu bagaimana menulis bagian-bagian dari artikel tersebut. Lalu apa saja yang menjadi kriteria penilaian dari editor maupun reviewer dari jurnal itu, lalu bagaimana cara melakukan publikasinya, dan juga apa saja etikanya. Oke, langsung saja. Pertama-tama, kenapa sih kita harus melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi? Ada 3 alasan utama. Yang pertama itu, seperti yang bisa dilihat di sini adalah penerbitan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dapat memberikan angka kredit paling tinggi di antara jenis kegiatan atau kategori penerbitan jurnal lainnya pada bagian penelitian yang juga merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, alasan yang kedua adalah jika Bapak atau Ibu ingin melakukan lompat jabatan dalam rangka menaikkan jenjang karirnya atau jabatan fungsionalnya sebagai dosen, Eee, seperti yang dapat kita lihat di sini, seorang asisten ahli, jika yang loncat jabatan ke lektor kepala, eee, dosen tersebut, harus melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 2 buah publikasi. Lalu jika seorang lektor ingin loncat jabatan menjadi profesor, dosen tersebut harus melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 4 buah. Oke, nah selanjutnya ada juga banyak, manfaatnya ya yang bisa kita dapatkan jika kita menerbitkan, artikel kita di jurnal internasional bereputasi. Yang pertama adalah, meniadakan penerbitan predator, alur kerja penelitian khususnya tahap publikasi lebih efisien dan efektif, lalu, mendorong institusi dan peneliti untuk meningkatkan kinerja, peringkat, dan reputasinya, dan juga, memungkinkan sponsor untuk mengoptimalkan bantuan pendanaan. Oke, selanjutnya, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama itu kita harus melakukan brainstorming terlebih dahulu. Brainstorming mengenai apa? Yaitu mengenai yang pertama adalah, topik atau ide penelitian yang akan kita lakukan. Apakah yang akan kita publikasikan ini mengandung sesuatu yang baru atau inovasi baru dan apakah menarik isunya? Lalu apakah topik yang akan kita angkat ini topiknya trending pada tahun ini? Lalu apakah tulisan yang kita sampaikan nanti memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada saat ini? Lalu, bagaimana kesiapan kita untuk melakukan penelitian dan penulisan artikel kita. Jadi, jika semua jawaban dari keempat pertanyaan ini adalah ya, kita siap, kita memiliki topik yang menarik, yang trending, dan juga ada inovasi baru, ada novelty-nya, maka bisa dikatakan kita sudah siap untuk melakukan penelitian dan juga penulisan. Dan kita juga bisa bertanya atau berdiskusi kepada supervisor atau dosen yang lebih senior mengenai eh, advice atau saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan artikel kita. Oke, selanjutnya, yang kedua yang harus dipersiapkan itu adalah pemilihan jurnal yang sesuai dan bagus untuk kita gunakan sebagai tempat kita publikasi ya. Yang pertama itu ada beberapa kriterianya jurnal yang bagus itu. Yang pertama adalah jurnal tersebut harus peer review, lalu jurnal tersebut harus relevan, jurnal tersebut juga harus, prestisius atau bergengsi, mudah ditemukan dan juga memiliki, open access. Lalu peer review jurnal, kita bahas satu-satu ya mengenai apa yang harus dipersiapkan yang kedua ini. Peer review jurnal adalah proses penilaian ketika, proses penilaian artikel ilmiah oleh orang lain atau reviewer yang ahli di bidang yang sama. Jadi kalau misalnya kita meneliti tentang suatu bidang, misalnya kita meneliti tentang, reflective practice, maka, reviewer-nya adalah yang juga ahli atau memiliki kepakaran yang sama di bidang tersebut. Lalu, ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk, mencari jurnal mana saja sih yang merupakan peer review jurnal.
Seperti contohnya adalah Elsevier Journal Finder, Manuscript Matcher, dan juga Springer Nature Suggester. Oke, mari kita lihat contohnya ya. Contoh mencari apakah jurnal tersebut atau jurnal mana sih yang sudah peer reviewed dan juga bagus. Bisa kita lihat di sini, contohnya di sini kita misalnya ingin mencari jurnal melalui Springer Nature Suggester atau yang di Scopus ya, kita bisa masuk ke laman web journalfinder.elsevier.com, lalu kita bisa menuliskan judul dari artikel atau manuskrip yang telah kita buat, lalu kita memasukkan abstraknya, lalu kita juga menuliskan keywordnya. Keywordsnya sudah ada pilihannya, jadi kita bisa memilih ya dari beberapa pilihan yang ada. Lalu kita juga bisa memasukkan field of research-nya itu apa saja. Setelah kita masukkan semuanya, keempat hal ini kita isi, lalu kita klik find journal. Nah, nanti yang keluar itu misalnya seperti ini. Akan ada puluhan bahkan ratusan jurnal. Nah, di sini ada 49 jurnal ya, yang bisa kita jadikan tempat untuk kita mempublikasikan. Nah, nanti ini adalah 3 contoh jurnal teratas yang ditampilkan oleh Elsevier ini. Jadi nanti di sini kita bisa lihat ada yang namanya acceptance rate. Nah, ini ada yang 7%, ada yang 24%, ada yang 17%. Nah, semakin tinggi acceptance rate-nya, maka kemungkinan besar artikel kita diterima juga semakin tinggi di sana. Artinya, persaingan kita dengan penulis lainnya untuk menerbitkan artikel di jurnal tersebut itu lebih rendah, relatif rendah, karena memang artikel yang masuk ke jurnal tersebut juga relatif tidak terlalu banyak. Nah, jika acceptance rate-nya rendah, jadi semakin rendah acceptance rate-nya, maka akan kemungkinan semakin sulit artikel kita diterima di jurnal tersebut karena persaingan yang sangat ketat. Karena memang artikel yang masuk ke jurnal tersebut juga sangat banyak. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu konsiderasi kita ya, dalam memilih jurnal mana yang akan kita tuju. Lalu juga di sini bisa dilihat ada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jurnal tersebut menerbitkan artikel kita, ada yang 6 minggu, 7 minggu, 3 minggu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih jurnal yang tepat. Lalu kriteria yang berikutnya adalah jurnal yang bagus itu harus relevan. Jadi apakah jurnal yang kita pilih tersebut relevan? Nah, untuk mengetahui apakah jurnal itu relevan atau tidak, kita bisa masuk ke dalam situs laman web dari jurnal tersebut. Nah, ini saya ambil contoh dari jurnal Studies in English Language Education. Nah, kita masuk ke laman webnya, lalu di bagian sebelah kirinya kita bisa lihat ada focus and scope-nya. Jadi kita bisa baca di bagian itu apa saja fokus dari jurnal ini, scope-nya apa saja, dan kita bisa cocokkan apakah penelitian kita itu bisa cocok dengan jurnal ini, bisa dimasukkan atau tidak di jurnal ini. Nah, di sini juga ada keterangannya apakah jurnal ini Q1, Q2, atau Q3. Nah, ini jurnal ini sudah Q1 ya, jadi sudah bagus. Oke. Selanjutnya adalah kriteria yang ketiga itu adalah apakah jurnal tersebut prestisius atau bermutu. Nah, kita untuk mengetahuinya kita bisa melihat dari dua hal. Yang pertama itu adalah kita mengecek impact factor-nya dari jurnal tersebut. Misalnya impact factor ini digunakan untuk jurnal yang ada di database Web of Science. Jadi semakin tinggi impact factor-nya, maka semakin tinggi juga nilai kebermutuan atau keprestisiusan dari jurnal tersebut ya. Jadi semakin bagus kalau impact factor-nya juga semakin tinggi. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengecek jurnal tersebut di Simago Journal Rank atau SJR. Ini jika kita menggunakan jurnal yang ada dalam database Scopus. Jadi caranya itu adalah kita tinggal masuk saja ke simago.jr.com, lalu kita ketikkan nama jurnalnya. Ini contohnya ya. Ini kita masuk ke dalam simago.jr.com, lalu kita bisa klik nama jurnalnya, yang seperti gambar yang di atas. Lalu yang gambar kedua adalah jika jurnal tersebut sudah terindeks Scopus dan ada di database-nya, maka akan keluar tampilan seperti ini, nama dari jurnalnya. Lalu kita bisa klik dan kita bisa lihat selanjutnya ada di sini ada H-indeksnya,
dan juga ada Q-nya, apakah jurnal tersebut Q1, Q2, atau Q3. Seperti yang bisa dilihat di sini, jurnal ini adalah Q1, jadi jurnal ini sangat bagus ya, sangat prestisius. Nah, untuk kriteria yang ketiga adalah apakah jurnal tersebut mudah ditelusuri. Jadi, jika jurnal tersebut mudah ditelusuri, maka artikel kita yang terbit di jurnal tersebut akan lebih mudah disitasi oleh penulis atau peneliti lain. Jika artikel kita banyak yang mensitasi, maka otomatis impact kita akan meningkat dan performance kita juga akan meningkat. Nah, cara agar artikel kita yang kita terbitkan itu mudah ditelusuri adalah dengan kita membuat keywords atau kata kunci yang benar-benar sesuai dengan isi dari artikel kita sehingga mudah ditemukan atau ditelusuri oleh pembaca. Lalu kita juga bisa mendaftarkan diri di Google Scholar dan juga Scopus. Lalu kita juga bisa mendaftarkan diri di Orchid ID. Nah, kenapa sih Orchid ID atau Orchid Identifier ini penting? Karena Orchid ID ini seperti KTP ya untuk para penulis. Jadi jika ada beberapa penulis yang memiliki nama yang sama, otomatis, agar memudahkan untuk pendatabasean, setiap penulis akan memiliki nomor. Jadi nanti, nomor ID. Jadi nanti setiap jurnal yang terbit itu akan otomatis masuk, ke Orchid ID kita, jadi tidak ada penulis lain dengan nama yang sama bisa mengklaimnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah apakah jurnal tersebut open access. Nah, untuk mengeceknya kita bisa melihat di sini melalui yang pertama adalah Directory of Open Access Journal atau DOAJ. Kita bisa pergi ke laman doaj.org atau kita juga bisa masuk ke The Directory of Open Access Scholarly atau ROAD. Kita bisa masuk ke laman web road.issn.org. Nah, kita juga bisa mengetahui apakah jurnal itu berbayar atau tidak berbayar. Nah, untuk open access sendiri, ada 3 macam bentuk open access ya. Yang pertama itu adalah full open access. Jadi, jurnal tersebut, tidak berbayar untuk melihat artikel tersebut dan bisa diakses seluruh dokumennya oleh pembaca. Nah, jenis open access yang kedua adalah semi open access. Jadi ada beberapa jurnal yang mengharuskan pembacanya itu, eee, membayar sejumlah uang untuk melihat beberapa artikel yang ada. Namun ada juga artikel yang, pembaca itu tidak harus membayarnya. Lalu ada juga jurnal yang closed open access. Jadi, eee, pembaca harus, membayar, untuk mendapatkan akses ke setiap jurnal yang ingin dibaca. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menulis, artikel yang bagus itu, artikel ilmiah yang bagus agar bisa nih diterima oleh Scopus. Nah, ini ada, general structure-nya ya, ada, apa namanya, struktur umum dari artikel ilmiah struktur umum dari artikel ilmiah. Yang pertama itu ada judul, ada nama penulis, ada abstrak, ada keywords, ada, eee, main text-nya, ada misalnya introduction, method, results, discussion, conclusion, dan juga ada, literatur review ya. Lalu ada acknowledgement, references, dan juga supplementary material, misalnya itu, lampiran. Oke. Nah, yang pertama itu title atau judul. Jadi dari judul artikel itu bisa dilihat apakah artikel ini, menarik atau tidak, ada novelty-nya atau tidak. Biasanya jika judulnya tidak menarik, maka pembaca pun enggan untuk membuka artikel kita. Maka dari itu kita perlu membuat judul yang betul-betul menarik sehingga pembaca, mau membaca artikel kita dan mau mensitasinya. Jadi judul itu harus, informatif dan juga concise. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh juga terlalu kurang. Kalau cakupan judul kita itu tidak terlalu luas, kita juga itu juga tidak bagus karena, akan ditolak oleh reviewer. Jadi, judul itu harus betul-betul mewakili apa yang ada di dalam main text tersebut. Lalu, selanjutnya adalah, author ya, atau penulis. Nah, untuk menuliskan, nama-nama penulis ini, eee, kita harus menuliskan orang-orang yang memang
berkontribusi dalam melakukan penelitian dan juga penulisan artikel tersebut. Ada beberapa jenis, penulis atau author. Yang pertama itu adalah first author, penulis utama. Penulis utama ini adalah, nama yang muncul di urutan pertama dalam penulisan, author. Jadi, tugas dari first author ini adalah orang yang paling banyak melakukan pengerjaan penelitiannya, misalnya dari mulai mengumpulkan data, membuat konsepnya, lalu, menuliskannya dan juga melakukan analisis. Yang kedua adalah co-author, yaitu rekan dari first author yang diminta bantuan dalam penelitian. Misalnya bantuan menganalisis atau, bantuan untuk berdiskusi, mengenai sesuatu yang belum dipahami. Lalu yang ketiga ada corresponding author, adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap artikel. Jadi corresponding author ini memiliki kewajiban untuk menangani proses, penulisan artikel, pengirimannya, sampai kepada artikel itu di-accepted di sebuah jurnal. Nah, corresponding author ini juga berperan sebagai narahubung, yang akan dihubungi oleh pihak jurnal mengenai, revisi atau, apakah jurnal itu diterima atau ditolak di jurnal tersebut. Jadi, lebih baik, dan biasanya corresponding author itu adalah seseorang yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam bidang penulisan. Lalu ada ghost author. Ghost author ini adalah rekan peneliti yang banyak membantu dalam tugas, penelitian maupun penulisan, namun, oleh first author-nya tidak dimasukkan namanya ke dalam list author-nya. Lalu ada juga gift atau honorary author, yakni adalah seseorang yang tidak, memberikan andil apa-apa di dalam penelitian, namun di dalam penulisan nama-nama author-nya ini, nama orang tersebut dimasukkan sebagai bagian dari salah satu penulis. Oke, yang harus kita cermati di sini adalah, dalam penulisan author ini juga, harus, memasukkan, seluruh nama author yang memang melakukan kontribusi ya terhadap, penelitian maupun penulisan jurnal tersebut. Jangan lupa untuk, menuliskan afiliasi dari setiap author-nya dan juga untuk menuliskan alamat email dari corresponding author-nya dan juga menuliskan ORCID ID dari corresponding author tersebut. Oke, selanjutnya adalah abstrak. Nah, dalam penulisan abstrak ini yang harus kita masukkan, hal-hal yang harus kita masukkan adalah apa yang sudah kita kerjakan. Misalnya itu permasalahan apa yang dibahas, di dalam artikel kita dan apa inovasi yang kita lakukan, novelty-nya itu apa. Lalu kenapa kita memilih untuk melakukan penelitian tersebut, bagaimana kita melakukan penelitian tersebut, bagaimana kita menganalisis data yang, kita dapatkan, lalu bagaimana hasilnya, dan juga bagaimana kemanfaatan dari hasil penelitian kita tersebut, dan juga apa impact-nya. Dan biasanya abstrak ini jumlah katanya itu antara 200 sampai 250 kata. Dan juga kita sebaiknya membaca, author guidance dari sebuah jurnal yang dipilih, yang mencangkup, apa saja sih, yang harus ditampilkan dan juga bagaimana formatnya, dalam penulisan abstrak. Karena, biasanya ada, jurnal-jurnal tertentu yang penulisan abstraknya itu berbeda dan kurang lazim daripada jurnal lainnya, namun, jurnal tersebut juga termasuk ke dalam kategori jurnal yang bagus. Jadi kita harus, memperhatikan lebih teliti lagi, bagian-bagian yang ada di dalam laman web jurnal tersebut. Lalu, ini adalah contohnya ya, jadi ada, apa yang sudah dikerjakan, latar belakangnya, lalu ada alasan kenapa memilih penelitian itu, desain apa yang digunakan, bagaimana cara memperoleh datanya, bagaimana menganalisisnya, hasilnya apa, bagaimana kebermanfaatannya, ini adalah contoh dari abstraknya yang tepat. Oke, lalu yang selanjutnya adalah keywords. Nah, keywords ini penting kenapa? Karena, keywords ini, mencerminkan atau mewakili konten dari artikel ilmiah yang kita buat dan juga, keywords ini akan menjadi salah satu cara bagi pembaca untuk menemukan jurnal kita, jika kita memasukkan, memang keywords-keywords atau kata kunci yang sesuai yang dengan apa yang kita tulis di dalam, jurnal kita. Jadi penulisannya juga harus, spesifik.
Oke, jadi jika pembaca mudah menemukan artikel kita, maka artikel kita pun akan lebih mudah akan lebih mudah ditemukan oleh pembaca, lalu akan lebih mudah juga disitasi. Oke, selanjutnya adalah introduction, menulis introduction. Apa saja sih inti dari atau isi dari introduction yang tepat itu? Yang pertama adalah kita menjelaskan tentang problem atau masalahnya. Jadi apa saja permasalahan yang ada, pemaparan dari permasalahan ini harus juga ditunjang oleh artikel-artikel yang sudah kita baca. Misalnya kita menemukan suatu permasalahan dari serangkaian, artikel di topik yang serupa yang belum pernah terpecahkan, atau bisa juga kita misalnya menemukan permasalahan sendiri di lingkungan kita, maka kita ingin memecahkan permasalahan itu. Jangan lupa juga didukung oleh, teori maupun penelitian yang sudah pernah ada atau yang sudah dilakukan. Jadi, kita tentukan dulu permasalahannya, kemudian jelaskan dari permasalahan tersebut apakah sudah ada solusi yang pernah dilaporkan atau disampaikan, lalu solusi yang telah disampaikan tersebut sudah sejauh mana dampaknya. Jadi nanti kita bisa juga mencari gap-nya ya. Lalu apa inovasi yang kita tawarkan dalam, penulisan artikel kita tersebut terhadap, permasalahan tersebut. Jadi inovasi itu bisa kita cetuskan kalau kita sudah memahami dengan baik permasalahannya atau problemnya. Kalau problemnya kita tidak kuasai dengan baik, jangan harap kita bisa menemukan inovasi. Jadi problemnya kita temukan dulu dengan baik, baru kemudian kita coba merumuskan inovasinya. Nah, bagaimana cara kita menemukan problem dengan baik adalah dengan banyak membaca. Dan membacanya ini juga harus membaca artikel-artikel yang memang diterbitkan oleh jurnal yang, internasional bereputasi. Kenapa? Karena, eee, jurnal tersebut, bisa dipastikan sudah terjamin, tingkat validitas maupun reliability-nya dan juga kebermanfaatannya, dan juga sudah bagus. Jadi, di introduction juga selain itu kita bisa tuliskan, apa saja inovasi yang akan kita lakukan, lalu apakah inovasi tersebut mampu memecahkan masalah, yang ada itu, lalu di mana, novelty-nya, yang bisa menghasilkan suatu kebaruan itu di mananya, kita cari gap-nya. Lalu, kita juga, bisa menuliskan, apa yang diharapkan dari penelitian ini, lalu di akhir introduction juga kita bisa menuliskan, tujuan dari penelitiannya. Jadi, seperti itu, terkait tentang, bagaimana menulis introduction yang baik. Lalu yang kedua adalah, kita juga harus memperhatikan citasi yang kita lakukan itu harus, well balance, terkini dan juga, relevan ya. Lalu kita juga bisa mensitasi artikel-artikel yang ada di dalam jurnal yang kita tuju untuk diterbitkan. Misalnya kita ingin menerbitkan di jurnal A. Nah, kita juga bisa mencari artikel-artikel yang telah diterbitkan sebelumnya di jurnal tersebut untuk kita sitasi. Lalu, kita juga, harus menghindari, terlalu banyak mengutip tulisan kita sendiri atau self citation. Lalu kita juga, jangan terlalu banyak mensitasi artikel dari jurnal yang sama atau, region yang sama. Oke, selanjutnya adalah, penulisan metodologi. Oke, untuk, penulisan metodologi ini kita harus menjelaskannya dengan detail apa saja, mmm, siapa saja partisipannya, bagaimana cara kita memilih partisipan, sampel atau populasi tersebut, bagaimana cara kita menentukannya, berdasarkan, teori apa, lalu kita juga bisa menentukan, apa saja, eee, research design atau research approach yang kita, gunakan dan juga alasannya apa. Jadi kita harus memberikan justifikasi, dari, setiap pilihan yang kita lakukan. Lalu, untuk penulisannya sendiri, tensisnya itu jika, jika artikel-artikel yang kita kutip itu, sudah dipublikasikan sebelumnya dan kita kutip sudah dipublikasikan sebelumnya dan juga merupakan suatu fakta
atau hipotesis, kita bisa menggunakan present tense. Misalnya, Zimmerman defines self-regulated learning skills as apa. Jadi, jika ketika kita mensitasi, ini berlaku untuk seluruh penulisan juga ya, tidak hanya di metodologi. Seluruh penulisan di artikel ilmiah. Jadi, jika kita mengutip atau mensitasi dari artikel yang sudah diterbitkan sebelumnya, maka kita menggunakan present tense. Namun, jika kita menjelaskan apa yang kita lakukan, hasil penelitian kita apa, maka barulah kita menggunakan past tense. Misalnya, bisa dilihat contohnya di sini ya. The qualitative analysis indicated that. So ya, kita bisa menggunakan past tense untuk apa yang kita lakukan, hasil kerja kita, dan juga ya, hasil dari penelitian kita itu. Jadi jika kita mengutip orang lain, itu kita menggunakan present tense. Lalu untuk voice-nya juga lebih baik menggunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif karena akan lebih singkat juga kalimatnya dan juga lebih padat, lebih bagus. Dan juga banyak kesalahan dari penulis-penulis itu biasanya ada kesalahan di bagian grammarnya itu bagian subject verb agreement. Jadi singular pluralnya itu, lalu kembali lagi tensesnya ada yang present tense, yang seharusnya past tense, ada yang past tense seharusnya present tense, itu juga salah satu faktor yang banyak menjadi penyebab jurnal tersebut mengalami major revision atau bahkan ditolak. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai hasil penelitian. Oke, mengenai hasil penelitian, penulisan hasil penelitian itu harus sesuai dengan apa yang kita temukan. Jadi tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan, atau kita memfabrikasi atau memanipulasi data itu tidak boleh. Jadi apa yang kita amati, apa yang kita temukan, lalu apa yang dihasilkan misalnya dari wawancara, dari kuesioner, dari survei, itulah yang kita catat sebagai hasil penelitian kita. Itulah yang kita analisis. Nantinya lalu dicatat sebagai hasil penelitian kita. Lalu ya jangan juga kita menyembunyikan data. Misalnya dengan harapan data yang kita sembunyikan ini nantinya bisa kita publikasikan lagi di artikel yang lain dengan menggunakan data yang kita sembunyikan tapi dari penelitian yang sama. Itu juga tidak boleh ya. Lalu selanjutnya adalah discussion. Nah, seringkali banyak sekali manuskrip yang langsung di-reject oleh editor jurnal itu karena artikel tersebut tidak mengandung diskusi dan hanya menyajikan hal-hal yang umum saja. Misalnya dengan menyertakan kutipan dari berbagai sumber tapi hanya sebatas hal-hal yang umum. Jadi sebaiknya kita harus to the point saja. Data kita itu apa, nah itulah yang kita bahas di bagian diskusi. Bahasan yang kita bahas tersebut harus terhubung dengan hasil penelitian kita. Lalu diskusikan dan bahas apa maknanya dari hasil penelitian yang kita dapatkan tersebut. Selanjutnya, setelah kita bahas hasil penelitian kita bandingkanlah hasil penelitian tersebut dengan hasil penelitian orang lain atau dengan previous studies. Jadi, kita bisa melihat apakah kecenderungan hasil penelitian kita ini berkesesuaian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada atau apakah tidak sesuai. Nah, jika tidak sesuai, kita juga bisa mencari artikel lain atau teori lain yang dapat mendukung hasil penelitian kita dan juga jika tidak ada, kita juga bisa men-challenge teori yang telah ada tersebut di bagian diskusi kita. Tapi kita juga tetap harus memasukkan previous studies-nya dan juga teorinya, tetap kita harus mensitasi dan menjustifikasi apa yang kita sampaikan, argumen kita itu. Lalu jika hasil penelitian kita itu masih preliminary, kita juga bisa mensuggest future studies dan juga kita bisa menyajikan limitation dari penelitian kita itu secara briefly. Oke, selanjutnya adalah conclusion. Nah, kesimpulan ini tidak sama dengan abstrak. Jadi pada kesimpulan kita diminta untuk meringkas atau merangkum hasil penelitian kita. Jadi kita tidak dibenarkan lagi untuk menyampaikan data-data misalnya dalam
bentuk angka atau yang terlalu detail. Jadi langsung saja kita buat suatu paragraf yang mampu meramu atau menyimpulkan, yang ada di abstrak itu. Lalu kita berikan pernyataan apa saja kelebihan dari penelitian kita, apakah bisa memberikan novelty atau tidak. Dan juga ini ada pitfalls to be aware of, ada tips mengenai hal-hal yang harus, kita hindari. Misalnya itu adalah, pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan yang menyimpang dari hasil penelitian yang kita dapatkan, atau yang tidak jelas kemana arahnya, yang bukan merupakan, bagian dari hasil penelitian kita. Lalu, kita juga tidak boleh berspekulasi. Kita harus berdasarkan kenyataan dan tidak boleh intuitif. Lalu kita juga harus, menghindari memanipulasi data pada, bagian gambar atau tabel yang kita buat. Oke, lalu selanjutnya adalah acknowledgement. Jadi, kita berikan pengakuan kepada semua yang telah membantu penelitian kita. Misalnya ada dari, pendukung dari segi finansial, ada dari proofreaders, juru ketik, dan juga dari, suppliers, yang telah membantu kita, melakukan penelitian dan juga memberikan data kepada kita. Lalu, ya, lalu selanjutnya adalah, formatting your manuscript. Jadi, bisa dibaca di sini ya. Ketika kita setelah selesai menulis manuskrip tersebut, kita bisa membuat formatnya atau mencek formatnya lagi, apakah, kita yang telah kita tulis itu sudah, mematuhi, misalnya minimal karakternya, minimal jumlah katanya, misalnya dari jumlah judul itu, kurang lebih 12 ya, maksimal 14, kata. Lalu juga abstraknya, mmm, maksimal 250 kata. Lalu apakah manuskrip kita itu sudah apa namanya, sudah menyertakan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh jurnal itu. Formatnya apakah sudah sesuai, apakah juga, dari segi kebahasaannya sudah sesuai dengan bahasa Inggris yang baik dan benar, lalu apakah juga sudah memasukkan, apa saja data-data yang dibutuhkan, bagaimana hasil analisisnya, bagaimana kita, membuat sitasi yang bagus, lalu apakah tabel atau figurnya itu sudah sesuai, lalu apakah kita juga telah memasukkan, detail tentang, etik dan juga, regulatory permission, lalu apakah kita juga telah, memasukkan, consent dari seluruh author dan juga dari, participants. Oke, untuk yang ketiga, yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas itu mengenai kriteria penilaian oleh editor atau reviewer di jurnal. Nah, jadi ketika kita, men-submit, jurnal kita itu, kita tentu ingin tahu kan apa saja sih kriteria penilaiannya. Sehingga, jika kita sudah tahu, kita bisa, sebelum kita submit itu kita bisa lebih memperbaiki dan juga lebih, membuat, eee, artikel kita itu atau manuskrip kita itu menjadi, mendekati sempurna. Jadi ada beberapa kriteria penelitian dari author atau dari editor. Ada sekitar 14 kriteria penilaian ya. Yang pertama adalah originality. Jadi harus memiliki, jadi kita sebagai penulis harus memiliki creative mindset dan juga berikanlah, inovasi di artikel kita yang membuat artikel kita ini berbeda dari artikel yang lainnya. Gap-nya juga harus jelas apa dan kita juga tidak boleh, melakukan, plagiarisme ya. Lalu, yang kedua adalah layout and format. Jadi harus sesuai dengan apa yang diminta oleh jurnal tersebut. Jangan kita buat layout atau format yang berbeda dari apa yang diminta. Karena jika berbeda, nanti otomatis artikel kita akan diminta untuk revisi major atau bahkan ditolak oleh jurnal tersebut. Jadi harus sesuaikan dengan format yang diminta. Lalu yang selanjutnya adalah judul.
Jadi, judul itu pilih yang menarik, umum, eye catching. Jadi ketika seseorang membaca judulnya, "Wah, menarik banget nih." Jadi, akan lebih tertarik untuk membaca, jurnal kita dan ada kemungkinan besar jurnal kita akan disitasi. Jadi jika banyak yang mensitasi, artikel kita, berarti artikel kita memiliki impact, pada penelitian selanjutnya. Lalu yang berikutnya adalah structured abstract. Jadi apakah poin-poin penting yang harus ada dalam abstrak kita sudah dimasukkan? Misalnya kalimat tentang originality atau novelty dari penelitiannya. Nah, itu penting sekali untuk ada agar editor bisa melihat bahwa artikel kita tersebut merupakan artikel yang baru. Jadi di abstrak itu juga perlu dimasukkan ya hal tersebut. Jadi setiap poin itu harus ada seperti purpose, method, findings, implications, dan juga value dari artikel kita. Nah, inilah yang wajib ada di abstrak artikel ilmiah kita. Lalu selanjutnya adalah apakah abstrak tersebut mencerminkan secara tepat isi artikel kita secara keseluruhan atau tidak. Kalau sudah secara akurat mencerminkan, maka hal tersebut sudah tepat. Lalu kriteria yang berikutnya adalah bagian introduction. Nah, apakah penulis menulis, bagian introduction-nya atau pendahuluannya itu atau latar belakangnya itu, sudah mencerminkan tujuan dari penelitian yang kita lakukan atau belum. Kemudian apakah bagian ini jelas mengartikulasikan pertanyaan penelitian atau research question-nya. Nah, tujuan penelitiannya juga harus sejalan dengan research question-nya tentu saja. Lalu apakah penulis, memberikan ringkasan literatur, review-nya ini, eee sesuai dengan konteks penelitiannya. Jadi, di introduction kan ada theoretical gap-nya. Kita menjawab fenomena yang ada dengan teori yang kita usulkan atau kita gunakan. Nah, teori yang kita gunakan tadi itu, apakah bisa menjawab atau sesuai dengan fenomena tersebut atau tidak. Jadi, pemilihan teori atau framework yang digunakan itu harus ada alasannya. Apakah bisa menjawab fenomena yang ada, research question kita atau tidak. Kalau bisa menjawab fenomena tersebut, maka bisa kita gunakan. Jadi, pemilihan, teori atau framework-nya itu juga harus lebih hati-hati. Kemudian literatur yang digunakan juga harus tepat dan juga, kohesi dari introduction ini, apakah kalimat-kalimat atau paragrafnya jelas dibangun dan berkesesuaian antara satu dan lainnya, apakah saling nyambung kalimatnya. Lalu juga pada penulisan introduction, harus jelas structure-nya, misalnya dari umum ke khusus, kemudian membahas tentang theoretical gap-nya, kemudian tujuan penelitiannya apa. Lalu misalnya kita menggunakan konteks di Indonesia, nah kenapa di Indonesia itu juga harus dijelaskan. Lalu, kemudian, apakah, ada satu literatur penting yang seharusnya ada yang berkaitan dengan topik yang kita bahas, namun literatur tersebut terlewat. Misalnya contohnya, pakar yang membahas tentang reflective practice adalah Farrell. Nah, kutipan dari Farrell tersebut apakah ada atau tidak, kita masukkan di introduction ini. Makanya, literatur review itu, ringkasannya yang penting-pentingnya juga harus ada dan harus, dengan tepat Eee, kita cek lagi. Lalu yang selanjutnya adalah literatur review. Jadi, ada beberapa tips yang dapat kita gunakan dalam menulis literatur review dan juga, di sini ada, beberapa pertanyaan ya yang dapat kita jawab untuk, bagaimana caranya menulis literatur review yang tepat. Jadi, yang pertama adalah apakah literatur review itu sudah, relevan dengan topik yang kita, gunakan dalam penulisan artikel kita. Jadi kita cari literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Kita cari artikelnya, lalu kita baca, lalu artikel yang kita baca ini, cari artikel yang memang, terbit di jurnal internasional bereputasi, juga seperti yang ada di Scopus atau Web of Science. Jadi seandainya kita ingin publikasi di Scopus, maka artikel yang kita baca juga artikel yang terbit di Scopus. Jika kita baca artikel yang terbit di jurnal tidak bereputasi atau artikel biasa, nah hal tersebut akan menjadi poin minus
kita karena mayoritas reviewer akan melihat daftar pustaka kita. Seandainya reviewer tidak melihat, pasti editor akan melihat. Misalnya editor akan melihat apakah DOI-nya ketika diklik apakah nyambung dengan artikel yang kita tulis sebagai referensi, lalu dilihat juga judulnya, volumenya, dan semua detailnya. Lalu, kemudian, kita juga, literatur yang kita sitasi itu, kita, evaluasi, literatur yang kita temukan itu yang akan kita sitasi itu kita evaluasi. Dari sekian banyak literatur yang relevan dan sesuai dengan konteksnya, dengan penelitian kita evaluasi literatur mana yang bisa kita ambil, adopsi, atau kita kutip untuk bagian literatur review kita. Kemudian apa saja penelitian-penelitian terdahulu yang membahas konsep dari variabel yang, kita bahas di penelitian kita. Lalu, misalnya kita menjelaskan suatu teori. Nah, setiap teori itu pasti ada kelemahannya. Kalau kita baca di artikel-artikel terdahulu di bagian limitation-nya pasti ada kelemahan dari suatu teori tersebut. Nah, itulah yang harus kita bahas atau kita debate apakah kelemahan dari teori tersebut apa sih kelemahan dari teori tersebut dan bagaimana cara kita memperbaiki kelemahan tersebut. Misalnya ada suatu teori lain yang diadaptasi untuk digabungkan dengan teori yang ada dalam menutupi kekurangan kelemahan teori tadi. Jadi kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita baca dengan detail bagaimana gap-nya di teori tersebut. Setelah kita tahu, barulah kita buat poin-poin di literatur review. Poin pertama apa, subpoinnya apa, poin kedua apa, poin ketiga apa, dan selanjutnya. Baru kemudian kita tuliskan isi dari poin-poin tersebut. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Jadi, apakah penulis secara akurat menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, bagaimana cara kita mengumpulkan data, itu harus dijelaskan. Bagaimana prosedurnya, lalu bagaimana kita, menentukan partisipannya, menentukan sampel atau populasinya, itu juga harus, dijelaskan. Lalu, apakah desain penelitian tersebut cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan? Nah, metode penelitian yang kita gunakan itu bisa nggak menjawab research question kita. Lalu, apakah artikel tersebut menguraikan prosedur yang diikuti? Jadi, metode yang dilakukan apakah sesuai dengan prosedur penelitian yang seharusnya? Lalu jika metodenya baru, apakah dijelaskan secara rinci? Jadi jika kita menggunakan suatu metode yang baru, jelaskan kenapa kita menggunakan metode tersebut, lalu bagian yang barunya di mana, dan seperti apa barunya. Keterbaruannya seperti apa, lalu kenapa harus baru, nah itu juga harus dijelaskan dan didetailkan. Jadi setiap kalimat yang kita buat itu harus bermakna. Jangan kita mengulang kalimat penjelasan tentang hal tersebut yang sudah dijelaskan di kalimat yang sebelumnya, supaya tidak, redundancy ya. Lalu apakah ada cukup informasi bagi kita untuk mereplikasi penelitian yang sebelumnya? Jadi kita bisa menggunakan metode sebelumnya. Kita bisa mereplikasi atau memodifikasi penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian tersebut kita contoh, lalu kita pindahkan konteksnya menjadi di Indonesia di penelitian kita. Itu juga boleh ya. Jadi boleh kita, menggunakan metode penelitian atau framework yang sama dengan penelitian yang terdahulu, namun, ada yang kita rubah, misalnya konteksnya atau partisipannya, atau bisa juga variabel lainnya. Lalu apakah pengambilan sampel atau partisipan sudah tepat, bagaimana prosedur, pemilihan partisipannya, lalu, berapa banyak partisipan yang berpartisipasi di penelitian kita, lalu berapa banyak sampel dan populasinya itu juga, apakah sudah tepat atau belum dan kenapa sebanyak itu kita juga harus jelaskan. Lalu, apakah peralatan atau bahan, eee, yang digunakan, telah dijelaskan secara memadai, misalnya kita menggunakan peralatan atau bahan-bahan, itu juga bisa dijelaskan di bagian metodologi. Lalu apakah jenis data sudah tepat? Dan dalam pengukuran juga apakah sudah tepat? Hal ini berkaitan dengan, instrumen yang kita gunakan. Jadi harus menggunakan instrumen yang sumbernya itu bagus, valid, dan reliable. Kenapa? Karena jika kita menggunakan instrumen yang bagus, valid, dan reliable, maka penelitian kita juga, akan, menjadi lebih terpercaya. Nah, di mana kita mendapatkan,
instrumen yang seperti itu, nah kita bisa mencari dari artikel-artikel pada jurnal internasional bereputasi yang sudah, diterbitkan, yang sudah ada, yang mana artikel tersebut, telah direview oleh ahli-ahli di bidang yang sesuai dengan, topik yang dibahas tersebut. Jadi otomatis yang kita tulis di artikel kita juga, akan, menjadi lebih bagus. Oke, lalu selanjutnya adalah, results ya, atau hasil penelitian. Jadi, setelah kita menganalisis data, apakah data tersebut, hasil analisis tersebut disajikan dengan jelas atau tidak. Lalu, misalnya disajikan dalam bentuk tabel, buatlah tabel yang menarik dan tidak membosankan atau yang kurang bermakna. Lalu jika disajikan dalam bentuk narasi juga, atau deskripsi atau eksplanasi, itu juga harus, disajikan dengan runut dan bagus dan juga harus saling berkesesuaian dengan satu yang lainnya, harus memiliki, kohesi yang bagus antar paragrafnya. Lalu yang selanjutnya adalah conclusions atau discussion. Nah, apakah bagian, conclusion dan discussion ini masuk akal dan juga didukung oleh hasil penelitian kita. Lalu, discussion tersebut, jangan mengambang. Jadi kita lihat lagi apa apa sih hasil penelitian kita tersebut, lalu kita bahas temuannya apa, lalu juga, apakah temuan tersebut menjawab fenomena di awal yang, kita gunakan sebagai permasalahan tadi, lalu juga, kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa hasil penelitian tersebut bisa seperti itu, apakah, konsisten dengan ekspektasi dari penulis, atau apakah juga, conclusion itu, sudah secara tepat, merangkul atau mencantumkan seluruh bagian dari, artikel yang kita buat, dan juga apakah, artikel itu atau hasil penelitian itu conclusion dari hasil penelitian itu, men-support atau berkontradiksi dengan, teori yang sudah ada atau hasil penelitian yang sudah ada, dan juga, Temuan apakah penulis menjelaskan bagaimana penelitiannya, berkontribusi pada pengetahuan. Jadi dikaitkan dengan, kontribusi teoritis dan juga, kontribusi praktisnya ya, bagi sisi keilmuan kita. Lalu selanjutnya adalah graphics dan table. Jadi jika ada grafik dan table atau foto dalam artikel kita itu gambarnya harus jelas, resolusi gambarnya harus bagus. Dan misalnya ada tabel juga, tabelnya dibuat yang, penting-pentingnya saja. Jadi, tabel jangan dibuat membosankan, misalnya terlalu panjang namun maknanya itu hanya sedikit. Lalu, hanya pilih gambar atau tabel yang memang penting dan ada urgensinya untuk ditampilkan. Lalu, selanjutnya adalah bahasa. Nah, bahasa ini gunakanlah bahasa Inggris yang sesuai dan berterima. Jika kita kurang yakin dengan, penulisan bahasa Inggris kita pada artikel tersebut, kita bisa meminta bantuan proofreader atau penerjemah yang memang sudah berpengalaman membuat artikel dan juga, berpengalaman, menerbitkan di jurnal internasional untuk membantu kita memperbaiki bahasa penulisan kita. Lalu, penggunaan bahasa Inggris yang buruk juga akan sulit, untuk dipahami oleh editor dan juga reviewer, karena reviewer, dari jurnal internasional bereputasi itu dapat berasal dari berbagai belahan dunia. Jadi, penggunaan bahasa Inggris yang, kita gunakan untuk menulis tersebut juga harus tepat agar dapat, bisa, berterima dan dimaknai dengan sesuai dan tepat oleh reviewer. Lalu yang selanjutnya adalah, implikasi, dari penelitian kita tersebut. Nah, implikasi ini ada 2 ya, yaitu yang teoritis dan juga yang praktis. Jadi penelitian kita itu apa sih manfaatnya bagi sisi keilmuan, kemudian, bagi, industri atau, secara praktis juga apa manfaatnya. Kita juga harus bisa menjelaskan hal tersebut,
dengan baik dan mendetail. Lalu selanjutnya adalah quality of communication. Jadi setiap penulis itu mempunyai style penulisannya masing-masing dan gaya komunikasi yang berbeda. Ada penulis yang gaya komunikasinya itu santai tapi ilmiah. Ada juga penulis yang gaya penulisannya itu sedikit kaku tapi ilmiah. Jadi stylenya boleh berbeda-beda tergantung pribadi masing-masing, tidak masalah. Namun harus mampu menyampaikan apa yang menjadi tujuan penelitian itu dengan tepat dan baik. Lalu selanjutnya ada file atau dokumen yang harus kita siapkan nih sebelum kita mensubmit artikel tersebut. Yang pertama itu misalnya adalah manuskrip anonymous yang tidak ada namanya, tidak ada nama author dan afiliasinya dan segala macamnya, dan juga yang selanjutnya adalah dokumen yang berisi tabel dan juga gambar, lalu ada cover letter, lalu ada title page, dan juga ada authorship statement, kontribusi dari setiap author. Jadi kelima dokumen tersebut harus dipersiapkan sesuai dengan format yang diberikan oleh jurnal yang kita tuju. Namun ini hanya untuk menjaga-jaga saja ya, karena tidak semua jurnal meminta kelima dokumen ini. Namun ada juga beberapa jurnal yang meminta kita sebagai penulis untuk mempersiapkannya. Jadi ini hanya just in case. Oke, selanjutnya adalah yang kita bahas, topik selanjutnya adalah bagaimana cara kita mempublikasikannya. Nah, how to publish. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah publication process, lalu reviewing process, revising process, resubmitting process, rejected manuscript, dan juga decision after revision. Oke, yang pertama adalah publication process. Seperti yang kita bisa lihat di bagian ini, menjelaskan tentang proses publikasi. Jadi sebelum pengiriman artikel ada tahap persiapannya. Jadi artikel itu disiapkan secara matang oleh penulisnya. Sebelum artikelnya belum betul-betul siap, sebaiknya jangan dikirim dulu ke jurnal. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan artikelnya? Hal tersebut sudah dijelaskan ya di pembahasan yang sebelum ini. Lalu setelah artikel itu kita submit, proses berikutnya adalah proses di editor. Editor akan melihat apakah artikel yang kita submit sudah sesuai formatnya. Akan dicek juga bahasanya, dan jika masih ada kendala, maka editor akan mengembalikan langsung artikel kita ke kita sebagai penulis. Tetapi jika menurut editor artikel yang kita kirim itu sudah memenuhi kriteria, misalnya dari topiknya, dari isi artikelnya yang sudah sesuai dengan jurnal, dari skop penelitiannya, lalu dari formatnya juga sudah sesuai, bahasanya juga ketika dipertimbangkan sudah cukup bagus, tidak ada grammatical error-nya, berhasil lulus melewati plagiarism check, maka artikel tersebut akan masuk ke reviewer. Nah, setelah dibaca oleh reviewer, nanti artikel kita pasti dikembalikan setelah direview dan diberi masukan. Lalu selanjutnya adalah reviewing proses. Seperti yang kita lihat di sini ya, ada 2 jenis review proses yang sebenarnya itu sama saja ya. Yang satu adalah review proses contoh dari Taylor and Francis Group, yang satu lagi adalah dari Wiley Publication. Jadi tahapannya seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi artikelnya itu kita submit atau kita kirim lalu masuk ke editorial office assessment. Jadi ini masuk ke pegawainya dulu, tidak langsung masuk ke chief editor in chief-nya. Untuk proses screening dulu di bagian editor office assessment ini, untuk dilihat apakah formatnya sudah sesuai, apakah hasil plagiarism ceknya juga bagus atau tidak. Lalu setelah artikel kita lolos di tahap editorial office assessment ini, artikel tersebut akan masuk ke editor in chief-nya. Jadi editor in chief ini akan memberikan artikel kita kepada associate editor. Nah, kan jurnal itu terdiri dari berbagai macam bidang keahlian. Artikel tersebut akan dikirim ke editor atau associate editor untuk membantu tugas dari editor in chief ini. Jadi associate editor ini adalah editor yang memang memiliki kesesuaian kepakaran dengan apa yang kita tulis, dengan topik apa yang kita submit ke jurnal tersebut. Jadi
Associate editor ini sudah lebih spesifik ke bidang keahliannya dan diberikan tugas untuk mengkritisi artikel yang diterima atau masuk ke dalam jurnal kita. Maka associate editor ini akan memberikan pertimbangan terhadap isi artikel. Kalau isi artikel kita itu hal-hal yang umum, inovasinya tidak ada, pastilah associate editor akan melapor kepada editor in chief-nya. Lalu editor in chief-nya akan mereject atau menolak artikel kita. Tetapi kalau menurut associate editornya ini isinya bagus, inovasinya bagus dan baru, maka barulah dilaporkan kepada editor in chief-nya untuk dikirim ke reviewer. Pada tahap, ini invitation to reviewer. Nah, barulah setelah reviewer itu, ada respon, pada tahap response, to invitations, pada tahap ini reviewer akan diundang dulu apakah dia bersedia untuk, me-review atau tidak. Karena kadang-kadang reviewer, yang dikirimi artikel itu juga, dari segi topiknya tidak betul-betul sesuai dengan kepakarannya, atau dari segi waktunya dia sangat sibuk sekali. Jadi reviewer akan betul-betul mereview yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, begitu reviewernya memberi jawaban oke, bersedia untuk mereview artikel kita, maka akan direview-lah artikel kita itu. Nah, hal inilah yang membutuhkan, waktu yang panjang, tergantung dari kesibukan dari reviewernya. Karena reviewer itu kan, orang-orang yang bukan main sibuknya, dan untuk membaca dan mengkritisi artikel itu butuh waktu, yang tidak singkat, agar bisa memberikan komentar yang reliable dan tepat. Nah, setelah melakukan review terhadap artikel kita, maka tahap berikutnya adalah jurnal evaluates the reviews. Jadi hasil yang diserahkan oleh reviewer itu mmm, hasilnya itu dikirimkan kembali ke editor dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh editor in chief-nya, apakah akan menolak artikel kita ataukah akan memberikan kita kesempatan untuk melakukan revisi terhadap artikel kita. Jadi hal ini, sampai pada tahap, pengambilan keputusan, atau decision is communicated. Jadi ada kemungkinan artikel kita ditolak dan juga ada kemungkinan, penulis diberikan kesempatan untuk merevisi artikel kita, memperbaiki dan dikirimkan kembali. Selanjutnya, jika penulis diminta untuk merevisi artikelnya, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah oke, maka yang selanjutnya adalah, initial review by editor ya. Jadi, proses, review awal dari, editornya itu, karena editor ingin mendapatkan artikel-artikel yang betul-betul bermutu dan, nanti ketika dikirim ke reviewer-nya itu betul-betul tidak ada penolakan. Paling, paling tidak, penulis akan diminta untuk melakukan revisi. Lalu ya, tahap selanjutnya itu adalah, penerbitan jurnalnya itu sendiri ya, oleh, jurnalnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah, jika artikel itu diterima, maka jurnal itu akan dipublikasikan. Oke, selanjutnya adalah, beberapa alasan editor menolak, sebuah manuskrip yang kita kirimkan. Jadi yang pertama itu bisa berdasarkan, kontennya. Jika penelitian yang kita lakukan hanya merupakan pengulangan-pengulangan penelitian yang sudah ada dan banyak, terlalu bersifat umum dan tidak ada inovasi-inovasi barunya, maka kemungkinan besar artikel kita akan ditolak. Karena jurnal itu pasti ingin menerbitkan sesuatu yang baru. Untuk apa dia mendokumentasikan sesuatu yang sudah pernah diterbitkan yang hanya akan, menu-menuhin, bank datanya saja. Lalu alasan kedua artikel kita ditolak jurnal adalah karena bidang atau topik yang kita tulis di manuskrip kita, itu tidak matching, tidak sesuai dengan kebutuhan daripada jurnalnya. Jadi skop penelitian jurnal tidak sesuai dengan topik yang kita bahas dalam penelitian kita, sehingga editor dapat menolak artikel kita. Lalu yang ketiga adalah, yang paling penting, itu, tidak adanya novelty dan juga significance-nya. Jadi susah menemukan, kepentingan atau kebermanfaatan dari penelitian kita itu untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, inilah ketiga alasan, penting kenapa artikel kita, bisa ditolak oleh editor sebelum sampai ke tahap, atau
ke proses review oleh reviewer. Jadi sudah di-reject duluan oleh editornya. Itu berdasarkan, kontennya. Lalu ada juga, kegagalan karena, tahap persiapannya. Jadi penulis tidak mengirimkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dengan lengkap. Misalnya penulis hanya mengirimkan main artikelnya saja, tetapi sekarang itu banyak jurnal yang membutuhkan tidak hanya main artikel, tetapi editor juga butuh cover letter seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga surat pernyataan conflict of interest. Nah, jika dokumen-dokumen tersebut dipersyaratkan dan kita tidak mengisi atau tidak melampirkannya, maka bisa jadi artikel kita ditolak oleh editor karena kekurangan dokumen-dokumen tersebut. Lalu bisa juga penulisan literatur yang tidak lengkap dan juga bahasa Inggris yang buruk dan kurang jelas, banyak kesalahan grammar, banyak kalimat yang disusun dengan menggantung, tidak ada kohesinya, koherensinya antar kalimat maupun antar paragraf. Nah, hal-hal inilah yang menjadi eh, faktor editor menolak artikel kita. Lalu yang selanjutnya adalah revising proses. Jadi, review ini merupakan proses atau prosedur yang ada tahapannya. Jadi hampir semua artikel itu membutuhkan revisi. Jadi semua artikel yang kita kirim ke jurnal, lalu melalui proses, revisi atau review oleh editor, masuk ke reviewer, sebagian besar artikel tersebut langsung diminta untuk diperbaiki oleh editor jurnalnya, lalu, editor jurnal tersebut akan mengirimkan, kepada penulis berupa suatu jawaban, misalnya apakah artikel, Anda akan diterbitkan bila mana Anda melakukan, perbaikan dan juga revisi atau klarifikasi dari, komentar-komentar yang diberikan reviewer, seperti itu. Lalu juga keep in mind bahwa editor dan reviewer itu bermaksud, mmm, baik ya. Hanya untuk memperbaiki artikel kita. Jadi jangan sampai baper gitu. Atau, editor itu tidak ada memiliki tujuan untuk menjegal kita sebagai penulis. Editor bekerja sama dengan reviewer untuk mencari memang artikel yang terbaik, karena memang artikel kita ini, yang mungkin masih belum baik, makanya kita sebagai penulis harus membuat artikel, tersebut menjadi lebih baik dengan merevisinya. Kemudian, yang sering terjadi itu adalah revisi minor. Namun walaupun artikel kita itu mendapatkan revisi minor, itu bukan menjamin bahwa artikel kita akan langsung diterima. Kalau seandainya artikel kita itu, revisi minor, tapi kita tidak memperbaiki dengan serius dan acuh, lalu kita kirimkan kembali ke editor, dan editor akan mengecek dan menyadari bahwa artikel yang kita lakukan perbaikan itu, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan editor, maka bisa saja artikel kita akan di-reject. Walaupun, misalnya jumlah revisi itu sebenarnya hanya sedikit. Lalu untuk itu maka revisilah manuskrip kita itu dengan baik, dengan cara mempertimbangkan satu persatu pertanyaan yang diberikan oleh reviewer. Lalu, kita jawab, setiap komentarnya itu dengan baik, dan juga dengan jawaban yang terbaik kita sebisa mungkin, lalu baru kita kemudian berikan respon terhadap, pernyataan tersebut. Lalu selanjutnya adalah revising proses ya. Jadi, setelah kita mendapatkan jawaban dari dewan editor yang diberikan kepada kita sebagai penulis, yang biasanya berupa email, maka kita akan, di email tersebut kita akan mengetahui apakah, editor itu memberikan keputusan untuk menolak atau, meminta kita untuk merevisi artikel kita. Nah, keputusan untuk merevisi itu biasanya berupa surat yang cukup panjang berisi apa saja yang harus direvisi. Itulah yang harus kita, pelajari dengan baik ketika kita melakukan proses revisi. Bagaimana cara kita menjawab atau merevisi artikel yang sudah diberi komentar oleh reviewer itu penting untuk diperhatikan. Secara umum, kita salin dan tempel atau copy paste komennya, lalu kita pelajari dengan baik, lalu kita, pelajari dengan baik, pahami, dan juga memberikan respon terhadap, komentar tersebut. Lalu, tidak hanya, kita memberikan respon, terhadap,
komentar tersebut, tapi kita juga harus memperbaiki tulisan kita di manuskrip itu. Jadi ada 2 hal ya, kita memberikan respon, suratnya, letter of response, tapi kita juga harus melakukan perbaikan atau revisi di, manuskrip kita itu. Lalu, perbaikan atau revisi yang kita berikan itu harus, berdasarkan, artikel yang sudah ada sebelumnya atau berdasarkan scientific ya. Jadi kalau kita memberikan respon harus secara ilmiah dan sebisa mungkin itu, kita responnya juga, dengan sopan. Jadi jangan menggunakan kalimat yang acuh tak acuh, jadi tetap harus ada sopan santun dan saling, menghargai. Nah, kalaupun, kita tidak setuju atau ya, kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan atau dikomentari editor, kita juga dapat menyampaikan ketidaksetujuan kita secara sopan dan kita harus memberikan justifikasi dan alasan yang kuat kenapa kita tidak setuju dengan komentar, sehingga kita tidak harus memperbaiki, beberapa bagian yang, diminta untuk diperbaiki oleh editor. Lalu selanjutnya adalah contoh ya, contoh dari letter of response atau clarification for the reviewers. Nah, ini bisa kita lihat ya contohnya ini kita memberikan, kalimat, apresiasi terhadap editor, lalu kita bahas satu persatu, respon, atau komentar yang diberikan oleh editornya, kita, respon satu persatu. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, tersebut ya. Lalu kalau misalnya, mmm, ada 2 editor, nah kita juga memberikan, respon kita kepada 2 editor. Bisa kita lihat dengan baik ya, contoh, bahasa kita, yang digunakan dan juga contoh cara kita menjawab atau merespon dari, komentar atau revisi yang diberikan oleh editor dan juga reviewer. Oke, selanjutnya adalah proses resubmitting, artikel kita. Jadi jika kita sudah selesai merevisi artikel kita di manuskrip kita dan juga kita telah membuat letter of responses-nya, maka kita bisa mengirimkan ulang artikel kita yang sudah direvisi tersebut. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa mengupload atau mengunggah artikel tersebut atau manuskrip yang sudah direvisi tersebut kepada, jurnal, yang sama, kepada jurnal tersebut hanya dengan tinggal login ya. Ini contohnya misalnya, kita login kepada jurnal tersebut, lalu kita masukkan, artikel tersebut ke bagian revisions seperti yang ada, di contoh gambar ini ya. Lalu bagian revisions ya, bukan new submission lagi. Lalu tinggal ikuti persyaratan apa saja yang diminta untuk diunggah pada jurnal tersebut, seperti mengirimkan artikel utamanya dan juga, mengirimkan letter of response-nya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah rejected manuscript. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan nih jika artikel kita ditolak? Tips untuk artikel kita, untuk artikel yang ditolak ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bila artikel, yang sudah kita kirim ke sebuah jurnal itu, ditolak, maka, kita jangan langsung, artikel tersebut ke jurnal lainnya tanpa melakukan revisi terlebih dahulu, kepada artikel tersebut. Karena jika artikel kita sudah ditolak akan dan kita tidak melakukan revisi, akan ada kemungkinan, jurnal lain juga akan menolak, artikel kita. Jadi, komentar atau revisi yang telah diberikan oleh, jurnal yang pertama itu, yang di mana artikel kita ditolak itu, harus, diperbaiki terlebih dahulu, barulah setelah diperbaiki, direvisi, baru kita boleh mengirimnya kepada jurnal yang lain. Lalu, ada beberapa strategi yang mungkin, bisa kita lakukan ketika artikel kita ditolak ya. Seperti yang pertama adalah, penulisan, cover letter. Jadi kita juga bisa mendeklarasi, di cover letter itu bahwa, sebelumnya artikel kita telah di-reject, itu tidak apa-apa, lalu kita juga sudah memperbaikinya. Nah, cover letter ini, penting ya, karena cover letter ini, bertujuan untuk mempromosikan artikel kita. Lalu,
pada cover letter tersebut juga kita bisa ungkapkan, apa saja inovasi dari penelitian kita itu, apa saja hal-hal yang, mengandung suatu kebaruan, novelty-nya apa, informasi barunya apa, dan kebermanfaatannya itu apa. Itu juga, kita bisa jelaskan di cover letter tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah decision after revision. Jadi pengambilan keputusan setelah artikel kita berhasil diterima untuk diterbitkan. Jadi ini adalah contoh dari, email yang menyatakan bahwa artikel kita itu, diterima untuk diterbitkan pada jurnal yang kita tuju tersebut. Nah, setelah artikel kita di-accepted bukan berarti, pekerjaan kita berhenti sampai di situ ya. Jadi, biasanya, kita akan menunggu, hasil proofreading-nya. Nanti editor, men-setting artikel kita ke format jurnal terbitannya. Nanti akan lebih spesifik lagi akan lebih spesifik lagi formatnya. Misalnya apakah ada, kolomnya dibagi menjadi 2 atau tidak, lalu ada kemungkinan ada typo atau salah ketik. Jadi nanti proofreader itu akan memberikan, kembali kepada kita hasil, artikel yang sudah disesuaikan dengan format yang lebih spesifik lagi untuk diterbitkan. Lalu jika sudah tidak ada masalah, kita, akan mengembalikannya lagi, kepada jurnal tersebut dan jurnal kita akan, diterbitkan. Nah, selanjutnya, dalam penerbitan jurnal itu sendiri, eee ada jurnal yang memang, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterbitkan. Itu karena menunggu, artikel kita masuk ke dalam, dari volume dan nomor dari, jurnal tersebut. Jadi artikel yang diterbitkan oleh penerbit, ada yang sudah langsung memiliki volume dan nomor, tetapi ada juga artikel yang, sudah terbit itu tidak langsung memiliki, volume dan juga nomor. Namun memiliki DOI. DOI ini adalah Digital Object Identifier yang mana merupakan KTP-nya artikel. Jadi artikel tersebut, sudah resmi dan juga sudah bisa dikutip oleh pembaca walaupun artikel tersebut belum ada volume dan nomor halamannya. Hal ini, terjadi karena artikel tersebut, sudah diterbitkan secara online terlebih dahulu sebelum mendapatkan volume dan nomor halaman. Istilahnya itu online first, karena banyak sekali sekarang artikel yang mengantri. Bayangkan misalnya ada 400 artikel yang harus terbit, sedangkan, setiap jurnal itu, hanya memiliki, volumenya itu hanya ada 10 artikel dalam satu volume, maka akan sangat lama waktu antriannya. Jadi jika hal tersebut terjadi, kita menunggu setahun, kadang-kadang artikel itu juga belum bisa terbit. Jadi, dengan adanya DOI ini sangat membantu artikel kita untuk bisa diterbitkan secara online terlebih dahulu, sambil menunggu, volume dan nomor halamannya. Dan artikel kita pun sudah bisa dikutip secara resmi, sudah bisa disitasi oleh penulis, dan akan otomatis terekam pada Scopus. Oke, hal atau topik yang akan kita bahas selanjutnya yang terakhir adalah mengenai etik ya, etika dalam publikasi ilmiah. Yang pertama itu adalah authorship. Jadi, yang dimaksudkan dengan penulis itu siapa sih? Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, ada first author yang paling banyak, berkontribusi dalam menulis, artikel tersebut, ada corresponding author yang bertanggung jawab terhadap penulisan dan juga publikasi artikel tersebut, lalu ada ordinary author atau co-author yang mana, membantu, penulis utama dalam, menulis artikelnya. Lalu ada juga equal authorship, ya jadi, penulisan nama ini berdasarkan abjad. Jadi sekarang ada juga jurnal yang menyamakan fungsi daripada penulis. Jadi dipukul rata, dianggapnya semua sebagai penulis pertama. Jadi ada juga jurnal-jurnal, yang memang seperti ini, tetapi kalau di Kemenristek Dikti sendiri masih menganut yang namanya first author, corresponding author, dan juga co-author. Karena, susah nantinya kita menjustifikasi equal authorship ini. Apakah betul semua orang memiliki peran yang sama di dalam penelitian maupun penulisan artikel, itu yang, perlu kita, kritisi sebetulnya. Jadi masih menggunakan first author, corresponding author, dan co-author. Nah, untuk authorship ini
tulislah author yang memang betul-betul memiliki kontribusi yang signifikan terhadap, penelitian dan juga penulisan artikel kita. Jadi ada 3 kriteria utama. Yang pertama itu author atau penulis adalah seseorang atau sekelompok orang yang jelas kontribusinya. Mulai dari memikirkan konsep penelitian, memikirkan desain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai menginterpretasikannya itu harus jelas kontribusinya. Jadi dimulai dari awal penelitian dan tidak ujuk-ujuk langsung menulisnya aja gitu. Lalu yang kedua adalah menulis artikelnya juga, harus ikut serta. Misalnya dengan memberikan saran, membaca, menyempurnakan artikel, lalu, misalnya penulis pertama saja yang, menulis, kemudian melempar kepada anggota-anggotanya atau co-author-nya untuk dibaca dan dikritisi, diberikan saran dan masukan dan, itu tidak apa-apa, itulah yang dinamakan authorship. Lalu kemudian kita sebagai penulis dan anggotanya itu harus sama-sama setuju akan mempublikasikan artikelnya di jurnal mana. Memilih jurnalnya pun tidak boleh sembarangan dan harus dirembukan bersama-sama jurnal yang mana yang akan dipilih dan, ya didiskusikan bersama-sama. Setelah itu barulah dikirim. Jadi, author itu harus, memenuhi ketiga kriteria, tersebut. Lalu, etik yang kedua adalah general responsibility dari author-nya. Ada, tentang originality, originality itu ya, originality itu, adalah, apakah yang kita tulis itu sudah mengandung originality. Apakah yang dimaksud dengan originality? Originality itu adalah, mulai dari ide penelitian, gagasan penelitian, kemudian membuat proposalnya, merancang penelitiannya, melaksanakan penelitiannya, mendapatkan datanya, menganalisis datanya, menulis artikelnya, dan kesemuanya itu dilakukan oleh peneliti dan penulis yang sama. Bukan melalui broker. Kalau melalui broker ada orang yang diminta untuk membantu, misalnya, kita punya data, lalu datanya kita berikan ke orang lain untuk dianalisis. Nah, itu yang dinamakan bukan originality lagi. Jadi, itu sudah melanggar dan banyak kejadian seperti itu. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Yakinlah pada kemampuan, kita sendiri, harus mampu kita menjaga originality itu, marilah, kita bersama-sama melakukan yang terbaik. Yang kedua adalah plagiarism. Ini termasuk ke dalamnya itu adalah self plagiarism. Jadi plagiarism itu mungkin sudah tidak asing lagi ya, dimulai dari menyontek satu gambar atau satu kalimat saja, itu juga sudah termasuk ke plagiarisme. Yang ketiga adalah honesty. Jadi, yang tidak kalah penting itu adalah kejujuran. Honesty ini sangat penting bagi seorang peneliti, apalagi kita ini dosen, harusnya bisa memberikan contoh kepada mahasiswa. Nah, honesty ini dimulai dari penelitian kita, dimulai dari, ketika kita melakukan penelitian sampai ke menulis dan juga publikasi. Itu kejujuran harus betul-betul dijaga. Karena, ada kasus beberapa tahun lalu ada seorang mahasiswa postdoktoral di Göttingen University di Jerman itu mendapatkan hibah dana penelitian. Dia membuat report yang katanya reportnya itu sudah dikirim ke jurnal. Padahal sebenarnya draft-nya saja itu belum, dibuat. Nah, inilah yang, merupakan pelanggaran etika dan itu tentu sudah, tidak tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya adalah conflict of interest. Bisa juga personal dan financial. Sebisa mungkin kita tidak ada conflict of interest antara penulisnya, lalu dengan, financial-nya juga tidak ada, lalu juga dengan, partisipannya juga tidak ada, jadi harus, betul-betul dijaga. Yang selanjutnya adalah disclosures. Jadi ada suatu statement bahwa datanya itu betul-betul data kita, ada kontribusi dari setiap penulisnya itu jelas, kemudian pendanaan risetnya oleh siapa, itu harus ada dan dicantumkan. Lalu ada copyright agreement. Jadi, begitu artikel kita sudah terbit di suatu jurnal, kita tidak boleh atau tidak punya hak untuk menyebarkan artikel itu ke orang lain. Karena yang berhak menyebarkan artikel itu adalah penerbitnya, karena kita sudah menyerahkan hak kita kepada penerbit. Cuman biasanya kita diberikan PDF yang telah terpublish. Nah, itu adalah sebenarnya hanya untuk konsumsi kita. Nah, jika kita ingin menyebarluaskan, penelitian tersebut, yang sudah dipublish tersebut, kita bisa menyebarkan linknya saja. Jadi, kolega kita atau teman kita bisa,
meng-download-nya atau mengunduhnya dari, website, jurnal tersebut. Lalu selanjutnya adalah consent of reuse of published material. Jadi, ada artikel yang sudah diterbitkan lalu, sudah memiliki haki misalnya, lalu ada yang mensitasi, itu wajib ada lisensinya. Jadi harus betul-betul kita perhatikan. Kalau kita menggunakan artikel orang lain untuk mensitasi, ya tentu saja harus dicantumkan nama penulisnya. Lalu selanjutnya adalah confidentiality, kerahasiaan. Memang ada sesuatu yang tidak bisa dibuka secara umum, harus dirahasiakan. Misalnya komunikasi antara penulis dan jurnal dan juga antara, misalnya antara penulis dan juga partisipan itu, ada confidentiality-nya, maka kita harus menjaga hal tersebut dan tidak boleh disebarkan kemana mana. Lalu yang selanjutnya adalah public announcement of new result. Jadi naskah yang sudah diterima sebaiknya tidak diumumkan secara langsung terlebih dahulu sebelum naskah tersebut memang benar-benar terbit. Kalau sudah terbit maka boleh diumumkan. Lalu selanjutnya adalah, unethical authorship atau penyalahgunaan penulis. Jadi misalnya ada yang namanya guest authorship. Guest authorship ini adalah penulis yang diikut sertakan, namanya dalam artikel, padahal yang bersangkutan, tidak mempunyai kontribusi apa-apa. Jadi misalnya namanya dimasukkan hanya karena merasa kasihan, atau merasa memiliki kedekatan dengan orang tersebut, seperti misalnya pasangan atau temannya, atau memasukkan nama dosennya karena menghormati, padahal, dosen tersebut, tidak memiliki atau supervisornya tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap, penulisan, artikelnya. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran etika. Yang selanjutnya adalah gift authorship. Nah, seseorang yang kontribusinya, sangat sedikit di dalam penelitian, eee, adalah dia kontribusinya walaupun tidak banyak. Nah, walaupun tidak banyak tapi tetap dimasukkan ke dalam nama author. Nama, list dari author itu juga, kurang baik. Lalu ada yang namanya ghost authorship. Jadi ghost authorship ini, adalah yang sebenarnya yang kasihan. Kenapa? Karena sebetulnya dialah orang yang cukup banyak kontribusinya dalam penelitian dan penulisan, namun namanya tidak dimasukkan atau, ya tidak dimasukkan ke dalam, artikel oleh penulis utamanya. Lalu ada juga yang namanya surrogate, authorship. Ini adalah yang paling berbahaya. Surrogate authorship adalah publikasi yang dibuatkan oleh orang lain dengan tidak menggunakan data asli atau data sendiri. Nah, inilah yang sangat fatal. Lalu selanjutnya, ada yang namanya unethical conduct in publication atau misconduct. Pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh penulis. Yang pertama adalah fabrikasi. Fabrikasi adalah, ketika kita melakukan, penelitian, tapi, maaf, fabrikasi adalah ketika kita tidak pernah melakukan penelitian, tapi ujuk-ujuk atau tiba-tiba datanya itu ada. Jadi penulis ini tidak pernah melakukan penelitian dan datanya hanya dikarang-karang saja, itulah yang namanya, fabrikasi. Lalu yang kedua adalah falsifikasi. Falsifikasi adalah, yang bersangkutan itu, penulis itu melakukan penelitian sebenarnya dan mendapatkan data, tetapi datanya itu ada yang dirubah-rubah, dimodifikasi sendiri, jadi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namanya, memalsukan data atau memanipulasi data. Inilah yang dinamakan falsifikasi. Yang selanjutnya adalah plagiarisme. Plagiarisme juga mencakup, self plagiarisme ya, di dalamnya. Itu adalah ketika kita mengambil data-data orang lain, kita ambil untuk kita publikasikan tanpa mensitasi, tanpa mencantumkan sumbernya. Itulah yang dinamakan plagiarisme dan inilah yang paling parah. Lalu ada yang namanya duplikasi. Duplikasi adalah artikel yang sudah pernah diterbitkan, misalnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, kemudian ditulis ulang atau diterjemahkan lagi ke dalam bahasa yang berbeda, misalnya artikelnya dalam bahasa Inggris terjemahkan, ditulis ulang ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya artikelnya dalam bahasa Indonesia ditulis ulang ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan ulang di jurnal yang berbeda. Nah, ini yang namanya duplikasi. Lalu ada yang namanya multiplikasi. Multiplikasi itu maksudnya adalah, mengirim atau mensubmit artikel yang sama ke mana-mana. Jadi satu artikel yang sama disubmit ke jurnal A, jurnal B, dan jurnal C. Nah, ini yang dinamakan
multiplikasi, jadi seperti memancing. Itu tidak boleh ya, karena, setelah ada kepastian bahwa, tujuan kita adalah jurnal A, setelah ada, hasil rembukan bersama dari seluruh penulis bahwa kita tujuannya adalah ke jurnal A, maka kita fokus ke jurnal tersebut terlebih dahulu. Jika sudah ada keputusan apakah artikel kita akan publish atau tidak, diterima atau di-reject, barulah, kita akan membuat langkah selanjutnya. Lalu, research misconduct atau pelanggaran, dalam menulis artikel seperti yang sudah dijelaskan tadi ada 5 misconduct tadi itu, tidak termasuk ke dalamnya adalah honest error. Honest error itu misalnya ketika seseorang melakukan penelitian, tapi data yang diambilnya itu tidak sesuai dengan teori dan sedikit menyimpang, tetapi tetap dilaporkan apa adanya, itu yang dinamakan honest error. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang peneliti melakukan honest error, penulis tersebut bisa diminta untuk mengklarifikasi lagi atau memperbaiki artikel tersebut sehingga betul-betul sesuai dengan teori atau pendapat, mmm, peers secara garis besar. Nah, itulah, beberapa misconduct yang ada di dalam, penulisan maupun, publikasi, artikel ilmiah pada jurnal ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sih caranya membuat Scopus ID? Nah, untuk membuat Scopus ID ini, cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, eee, kita, mengunjungi, web dari Scopus, yaitu kita bisa pergi ke id.elsevier.com. Lalu kita, bisa mengklik pada, create new account, lalu kita masukkan, email kita, lalu kita klik continue, seperti yang ada di gambar ini. Lalu selanjutnya, kita, isi data-data kita. Setelah kita klik continue tadi akan keluar tampilan seperti ini. Kita isi data kita dari mulai, nama kita, password yang diinginkan, lalu kita setelah itu, klik, register. Lalu, setelah kita klik register maka, kita akan memiliki Scopus ID. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat Orchid ID. Nah, Orchid ID ini caranya, cukup mudah, hampir mirip dengan Scopus ID, jadi kita tinggal pergi ke laman orchid.org, lalu yang kedua adalah kita klik bagian Register Now. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, akan ada isian, di mana kita harus mengisi personal data kita, dimulai dari first name, last name, primary email, confirm primary email, dan juga setelahnya, kita bisa klik next, lalu kita harus mengisi, security and notification, lalu juga, mengklik, visibility dan terms-nya. Lalu, kita akan mendapatkan Orchid ID kita. Oke, jadi, inilah referensinya. Jadi, begitulah, topik bahasan kita mengenai publikasi, artikel di jurnal internasional, bereputasi. Begitulah cara-caranya dimulai dari persiapan awal, tahap penulisan, tahap penulisan, lalu submit artikelnya, lalu, eee proses, revisi, lalu publikasinya dan juga etikalnya telah kita bahas, pada kesempatan kali ini. Semoga, presentasi ini bermanfaat, video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.